إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi wajaba alaina ta'lima ahlina dinal Islam wa hasana ala tarbiyatihim bis-salati was-sabri ala al-jawab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari yang sangat cerah ini, mari sama-sama kita bersyukur dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali. Tentunya ada nikmat iman dan nikmat Islam, dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang patut kita syukuri. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini. Tentunya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita yang sudah menjadi kegiatan rutinitas kita setiap satu minggu sekali, yaitu sholat Jumat yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Mudah-mudahan sholat Jumat yang sebentar lagi kita akan laksanakan ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita, baginda kita itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah yaitu menuju alam Islamnya. Bahkan sampai saat sekarang ini kita berada di dalam masjid, berarti kita masih menikmati ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebagai khatib tak lupa juga akan berwasiat yang kedua kalinya, khususnya kepada diri saya dan umumnya para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama tingkatkan takwa kita ini pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa dalam arti menjauhkan apa-apa yang dilarangnya, agar supaya kita ini betul-betul menjadi insan yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khutbah saya pada siang hari ini yang berjudul ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah amalan yaitu sholat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah berbakti pada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya, berarti melaksanakan sholat pada waktu yang telah ditentukan. Sholat tepat waktu merupakan perwujudan dari disiplin waktu dan bukti cinta, penghargaan serta kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Beberapa keutamaan sholat tepat pada waktu, di antaranya adalah kita selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dijaga oleh malaikat, dan juga rumah kita selalu diberkahi, tubuh selalu sehat, wajah tampak seperti orang soleh, hati dilunakkan oleh Allah, dapat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dengan mudah, diselamatkan dari api neraka, dan yang terakhir adalah Allah akan menempatkan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berbakti pada kedua orang tua.
Istilah untuk berbakti pada kedua orang tua adalah birrul walidain dalam Islam. Berbakti pada kedua orang tua merupakan bagian dari etika Islam yang menunjukkan sikap kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kedua orang tua. Beberapa bentuk kebaktian pada kedua orang tua. Yang pertama, taat pada kedua orang tua kecuali perintah yang maksiat. Yang kedua, berkhidmat kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, mendoakan orang tua terutama setelah mereka meninggal dunia. Dan yang terakhir, tidak menyia-nyiakan keberadaan orang tua di saat sekarang ini waktu dia masih hidup. Masyarul muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis, berbakti pada kedua orang tua merupakan kewajiban yang setara dengan iman dan jihad serta takwa. Kewajiban ini berlaku tidak hanya ketika orang tua masih hidup, tetapi juga ketika mereka telah meninggal dunia. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti pada kedua orang tua atau birrul walidain memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, mendapat keberuntungan. Yang kedua, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Yang ketiga, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Dan yang keempat, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, diampuni dosanya. Yang keenam, masuk surga. Yang ketujuh, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu terhindar dari malapetaka. Salah satu hadis yang menjelaskan keutamaan berbakti pada kedua orang tua adalah hadis dari Anas bin Malik yang berbunyi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin ditambahkan rezekinya, maka hendaknya dia berbakti pada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim kepada kedua orang tuanya. Berbakti pada kedua orang tua merupakan bentuk penghargaan atas pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tua. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala disebut adalah jihad fisabilillah. Dalam istilah dalam Islam memiliki ada beberapa jihad. Jihad dalam artian berperan secara fisik dan menggunakan senjata untuk membela agama Allah dari orang-orang kafir. Yang kedua adalah jihad al-hurmah, yaitu berjaga perbatasan daerah kaum muslimin baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan. Dan yang ketiga adalah jalan Tuhan atau fisabilillah yang disebut adalah jihad fisabilillah, yaitu jalan yang akan membawa manusia pada kebenaran, yaitu pada kebaikan dan kebahagiaan. Beberapa keutamaan dalam berjuang jalan Allah diantaranya adalah mendapat pahala yang sangat besar di dunia, dijamin masuk surga di akhirat, dan diselamatkan dari siksa kuburnya. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah bahasa saya yang sangat keras ini dan singkat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu fa ya qaumul mustaghfirin wa ya najatat tabi'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah amarna bil ijtihadi wal ihtisabi bi adillil madin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسلام ملائكته المسابحة بكرسي، فقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبركاته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سامع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستغفر لكم، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.